Nama Profesor Yusril Iza Mahendra sudah tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Yusril Iza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Lalang, Manggar, Belitung Timur dari pasangan Idris Haji Zainal dan Nur Sihasandon. Masa kecil Yusril dibesarkan dalam keluarga terdidik. Sang ayah seorang guru, kakek Yusril berasal dari Johor, Malaysia dan seorang bangsawan Kesultanan Johor, sementara sang ibu memiliki keturunan dari Minangkabau. Yusril lahir sebagai anak ke-6 dari 11 bersaudara ini, menghabiskan masa kecil di kampung halamannya. Setelah lulus SMA, Yusril meneruskan pendidikan, mengambil ilmu filsafat di Fakultas Sastra dan mengambil hukum tata negara di Universitas Indonesia pada tahun 1982. Kemudian ia melanjutkan S2 di University of the Punjab dan S3 di Universitas Sains Malaysia. Karirnya dimulai sebagai pengajar mata kuliah hukum tata negara, teori ilmu hukum dan filsafat hukum di Universitas Indonesia. Prof, tadi Prof kan dari tahun 98, Prof ada bedanya nggak sih Prof kalau melihat ini anak-anak muda sekarang, mahasiswa sekarang sama zaman dulu? Kalau sekarang bilang Gen Z nih Prof, kalau Prof lihat itu sebenarnya sama aja. Ya dulu kita waktu jadi mahasiswa rambutnya masih gondrong semua. Tahun 1976 rambutnya panjang-panjang semua. Tapi nggak seperti dikhawatirkan oleh banyak orang. Ternyata sebenarnya angkatan-angkatan itu cukup banyak yang tampil di publik, seperti yang angkatan dengan saya, Pak Jimli Asidiki, itu satu kelas dengan saya, beliau jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Sebagai ilunial, ini namanya Prof nih kalau di sekarang nih dengar-dengar digadang-gadang bisa menjadi bacawa presnya Pak Prabowo sebagai alumni. Prof ini sosoknya seperti apa? Apakah cukup kuat untuk bisa menyandingi Pak Prabowo? Saya kenal beliau dari 25 tahun yang lalu ya. Wow. Di Masjid UI, kan? Jadi saya kira kampus beliau nggak perlu didapat kembali. Kita lihat ke depan visi beliau tentang bangsa, visi beliau tentang negara, guru saya beliau. Jadi nggak perlu ragu kalau dengan siapapun, saya pikir siapapun pasti dengan beliau luar biasa lah. Insya Allah sampai ke titik di mana bangsa sampai ke yang seharusnya. Apalagi alumni ini bisa dikenal ya siapa-siapa orang-orangnya sangat-sangat kompeten dan banyak berpengaruh bagi Indonesia. Betul sekali. Ya, berarti guru ya dari yang zaman dulu ketemu kalau udah ketemu Prof Yusril akan belajar hukum, belajar konsep hukum. Karena beliau kenalkan nilai gitu, nilai tentang bangsa, nilai tentang kebersamaan, nilai tentang perjuangan, dan yang apa ini kan beliau lakukan di tempat masing-masing. Mungkin bagi alumni 3 kata bagi untuk Prof Yusril yang menggambarkan Prof Yusril. 25 tahun sudah mengenal Prof. Iya. Pertama qualified ya, pasti. Tidak dipertanyakan. Dan beliau saya kira negarawan. Ketiga, komitmen. Itu yang paling penting yang dibutuhkan orang Indonesia. Semakin menarik, kita lanjut lagi Prof lebih dalam ngobrolnya soal itu. Makasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Prof kita duduk seperti kayak mahasiswa lagi. Oke, saya sebelah sini ya. Prof tadi menarik, Prof kan dikenal sebagai negarawan, politisi ulung juga, bahkan bisa dikatakan hampir semua rezim ada ya Prof ya, dari Orde Baru, reformasi, pasca reformasi juga ada. Nah tadi tanggapannya nih Prof, digadang-gadang jadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Seperti apa Prof tanggapannya? Iya,
kalau itu terjadi, ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi saya ya. Kalau saya ingat waktu saya masih kecil, hidup saya itu susahnya bukan main. Tinggal di kampung, makan pun tidak menentu, rumah sangat sederhana, sekolah pun juga apa yang ada di kampung itu. Dan tiba-tiba satu hari saya datang ke Jakarta dan saya kuliah di Fakultas Hukum UI ini. Itu satu hal yang tidak terduga-duga bagi saya. Yang kemudian saya terus berkarir sebagai akademisi dan terjun ke politik. Ya, saya berterima kasih atas segala dukungan dan harapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap saya. Dan bagi saya, kalaupun itu tercapai, ya syukur alhamdulillah. Kalaupun tidak tercapai, ya saya alhamdulillah juga. Jadi yang yang baik, yang buruk itu semua kita kembalikan kepada Tuhan, dan saya yakin bahwa segala sesuatu itu akan ada hikmahnya bagi saya sendiri. Sejauh ini jika nanti memang disahkan untuk bisa mendampingi Pak Prabowo, ini apa persiapan dari Prof sendiri, Pak? Sekiranya besok saya harus memegang satu jabatan di negara ini, insya Allah saya sudah siap baik dari segi pengetahuan maupun pengalaman, kira-kira begitu. Artinya optimis untuk koalisi Indonesia Maju ini akan bisa memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kalau formasi calon tidak berubah ya, antara Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar, saya kira dalam segala aspek Pak Prabowo itu diuntungkan. Di tengah hiruk-pikuk kontestasi pemilu 2024, sejumlah nama kandidat calon wakil presiden Prabowo Subianto mencuat. Salah satunya sosok politisi senior sekaligus pakar hukum tata negara, Yusril Iza Mahendra. Bahkan baliho Prabowo bersama Yusril pun bertebaran di ibu kota. Sepak terjang pria asal Bangka Belitung ini pun sudah tak diragukan. Pernah menjabat sebagai menteri pada 3 presiden berbeda hingga mewakili pemerintah di tingkat internasional. Lalu, mampukah kapabilitas Yusril memperkuat peluang dirinya maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto? Kalau buat saya kan kapasitas dan kemampuan itu sudah jauh lebih dari cukup lah. Ya kan pernah menteri, ketua partai, menterinya 2 kali mungkin. Menteri Mensesnek, pernah Menkumham, menteri hukum dan HAM. Jadi dari sisi kenegaraan, kapasitas, kemampuan, pengalaman sudah sangat memadai. Kalau bicara tentang kapasitas, bicara tentang kompetensi, bicara tentang pengalaman politik, ya tentu jawabannya adalah Yusril. Yusril berpengalaman ya di bidang politik eksekutif, ya, yudikatif, ya, di partai juga, ya. Berarti cocok ya Mas? Ya kalau bicara itu cocok. Juga saya lihat juga bukan hanya di konteks hukum, tapi juga dalam konteks bagaimana beliau mampu melakukan kolaborasi dan elaborasi dengan dunia usaha juga gitu, dengan bagaimana menumbuhkan stabilitas politik ekonomi. Ini saya rasa menjadi salah satu keunggulan kompetitif yang beliau miliki dan tentunya dengan pengalamannya ya. Terus tadi melanjutkan yang tadi terkait peluang profesor menjadi bakal cawapres seperti itu. Tadi berarti ada esensi-esensi yang memang bisa dijelaskan kembali Prof, yang tercatat sekarang ini elektabilitas dan juga kapabilitas ini menjadi 2 mata uang, bisa dikatakan seperti Ya, itu betul. untuk politik, untuk pemilu saat ini. Seperti apa pandangan Prof terkait 2 hal tersebut? Ya, saya pikir memang kapabilitas jauh lebih penting ya, apalagi untuk wakil ya. Kalau untuk presiden barangkali memang elektabilitas penting, sangat penting. Tapi kalau untuk jadi wakil sebenarnya kapabilitas jauh lebih penting. Jadi supaya presiden itu di backup oleh orang yang punya kemampuan sebenarnya. Kalau dua-duanya itu orang yang ya karena popular vote dia menang begitu, nanti sepertinya agak kebingungan dalam mengelola bangsa dan negara kita ini. Karena persoalan yang kita hadapi itu kan sangat rumit. Dan itu kita kerja itu kadang-kadang dibuat tekanan yang luar biasa. Apalagi pada level menteri, level presiden itu kan tekanan dari asing kepada kita itu luar biasa besarnya. Dan kita jangan sampai mengalah kepada mereka. Dan untuk itulah sebenarnya pengetahuan penting dan juga itu ketegaran pribadi. Kalau tidak kita hanya akan dijadikan boneka bagi kepentingan negara
asing. Ya, ini sih kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo ya, karena nama saya disebut-sebut salah satu kandidat yang disodorkan untuk menjadi wakil beliau. Ya, di samping ada Pak Erik, ada Pak Erlangga Hartarto dan lain-lain. Tapi kita serahkanlah kepada beliau untuk memilih yang paling bijak menurut beliau. Tapi juga saya kira pertimbangan politik itu penting, di samping kapabilitas, selektibilitas juga, misalnya antara Jawa luar Jawa, antara nasionalis Islam. Saya kira itu dua hal yang harus dipertimbangkan juga, ya. Dan ini kaitannya itu dengan kesatuan dan persatuan bangsa kita ya, supaya orang luar Jawa itu tidak merasa di nomor duakan. Dan juga Pak Prabowo ini sudah dikenal sebagai tokoh nasionalis begitu ya. Memang perlu bergabung dari kelompok Islam begitu, sehingga kedua-duanya ini menjadi penyeimbang, balance, dan itu berkat bagi kesatuan bangsa kita sangat penting. Oke, Prof, ini kan menurut Prof sendiri sosok Pak Prabowo untuk jadi capresnya seperti apa? Kemudian apa hal value-nya Prof juga kan cukup banyak nih, apa yang bisa melengkapi berdampingan dengan Pak Prabowo untuk bisa memimpin Indonesia ke depan? Ya, Pak Prabowo itu punya pengalaman luas di bidang militer, pertahanan, dan keamanan. Mungkin kalau saya lebih memahami persoalan konstitusi dan persoalan-persoalan fundamental bernegara. Dan saya kira kombinasi keduanya itu perlu dilakukan ya, supaya Pak Prabowo itu ketika nanti mengambil keputusan sebagai presiden, dia itu betul-betul didampingi orang yang mengerti masalah ketatanegaraan, masalah hukum, masalahnya, supaya tidak nabrak ya. Itu kan sebenarnya terjadi pada awal masa pemerintahnya Pak Jokowi ya. Banyak sekali kesalahan-kesalahan dilakukan karena memang tidak begitu mengerti ya, tentang banyak hal. Itu belakangan banyak orang dimintai pendapat, termasuk saya juga, lalu kemudian mulai berjalan on the track begitu. Untuk basis suara tadi Prof mengatakan basis suara Muslim ini juga menjadi pertimbangan penting. Ya. Seperti apa Prof bisa mengakomodir hal tersebut? Ya, sebenarnya kelompok nasionalis itu beragam, sebagaimana juga kelompok Islam juga beragam kan. Ada kelompok NU, ada kelompok moderat, ada kelompok Muhammadiyah, ada kelompok macam-macam begitu. Tapi saya pikir yang perlu dicari orang yang memang bisa diterima oleh semua golongan, yang tidak terlalu ke NU, tidak terlalu ke Muhammadiyah, tapi ya semua bisa diterima begitu. Dan saya kira ini penting untuk menyatukan kelompok Islam di tanah air kita ini, sebab bersatunya umat Islam itu dalam melihat persoalan-persoalan kenegaraan itu juga penting untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik yang merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi. Dan Pak Prabowo sadar tentang hal itu. Alhamdulillah saya studi tentang tata negara, tentang politik, filsafat, dan studi Islam ya, untuk bisa memahami dinamika dan kultur politik Islam di Indonesia itu yang tidak sama dengan negara-negara lain juga. Jadi untuk itu saya kira penting kombinasi antara kedua ini. Untuk komunikasi terkait baca wapres seperti itu, apakah sudah ada komunikasi? Oh iya, komunikasi langsung terus bicara dengan beliau dalam banyak kesempatan dan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebenarnya. Walaupun memang keputusan akhir ada dengan Pak Prabowo ya, karena juga partai-partai koalisi ya, PAN mengajukan Pak Erik, Golkar mengajukan Pak Erlangga, PBB mengajukan saya. Tapi nanti akan dimusyawarahkan di antara partai koalisi, dan Pak Prabowo mengatakan beliau akan meminta masukan kepada Presiden Jokowi tentang wakil presiden ini, dan nanti akhirnya beliau ambil sebuah keputusan. Dan saya pikir memang apa yang tadi sudah kita bicarakan, adaptability, capability, dan lain-lain, Islam nasionalis dan sebagainya, akademisi, intelektual, dan lain itu perlu dipertimbangkan betul oleh Pak Prabowo. Nah, khawatirnya kita nanti hanya tokoh yang mungkin elektability tinggi terpilih, nah lantas mungkin dalam menjalankan pemerintahan berbeda pendapat sama menteri-menteri dan lain-lain, karena tidak begitu memahami persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa dan negara kita. Saya kira itu tidak baik bagi perjalanan bangsa kita untuk 5 tahun ke depan. Prof, ini menarik, ini koalisi Indonesia Maju ini juga terlihat semakin solid semenjak juga Demokrat lah bergabung. Ya. Seperti apa kondisi saat ini? Apakah semakin solid dan juga merapatkan barisan? Ya,
kelihatan makin solid dan PBB dengan Gerindra itu nyata melakukan sosialisasi sampai ke lapangan, sampai ke bawah. Itu diakui oleh pengurus Gerindra di Papua terakhir. Saya ketemu Ibu Yani, kami datang ke sana dan melakukan kegiatan di Papua dan itu nyata. Yang lain-lain belum kelihatan partainya melakukan sosialisasi agak besar-besaran terhadap Pak Prabowo ini. Dan dengan masuknya keluarnya PKB, kemudian Golkar dan masuk ke dalam Golkar dan PAN, itu sebenarnya 20% itu sudah dimiliki oleh Pak Prabowo. Lalu kemudian Demokrat bergabung, kita tahu juga riwayatnya kan panjang, Demokrat itu tidak tiba-tiba juga bergabung ke Pak Prabowo ya setelah menghadapi masalah di koalisi dengan Pak Anies begitu. Lalu alhamdulillah sampai hari ini kelihatannya masuknya Demokrat ini tidak menimbulkan masalah bagi yang lain dan kelihatannya Demokrat pun juga bisa menempatkan posisi lah sebagai pihak yang belakangan bergabung, jadi tidak ada permintaan-permintaan terlalu tinggi yang dikemukakan begitu ya, sehingga masih utuh dan koalisi ini, dan sampai hari ini dia tidak terdengar bahwa Demokrat menuntut akan mengajukan calon wakil presiden dan sebagainya, itu kelihatannya tidak, dan saya kira mungkin akan diakomodasi di kabinet nanti apabila Pak Prabowo memenangkan pertarungan presiden ini. Jadi kelihatan sih tambah solid begitu, dan Pak SBY juga dalam berbagai statement mengatakan akan all out untuk membantu Pak Prabowo agar terpilih, dan ini merupakan sesuatu fenomena baru ya, karena walaupun dulu Pak SBY kan, Pak Prabowo waktu maju dengan Pak Hatta juga sebenarnya Pak Hatta kan besannya Pak SBY ya, tapi Pak Prabowo juga kalah pada waktu itu. Nah ini yang soal kalahnya ini ya, Pak Prabowo ini kan satu kali kalah sebagai wakil presiden, 2 kali kalah sebagai calon presiden. Nah, jangan sampai kalah lagi. Dan kalau 2 kali kalah itu kan karena salah satu faktornya itu karena wakilnya itu dipilih dari kalangan yang memang punya duit ya. Mungkin Pak Sandi yang punya duit, atau Pak Hatta mungkin di backup sama Reza Khalid dan lain-lain. Tapi mungkin pada waktu itu Pak Prabowo-nya nggak punya duit barangkali. Kalau sekarang dia sudah punya duit, mau apa lagi? Cari orang yang punya duit. Yang paling penting bagi beliau sekarang cari orang yang bisa bikin dia menang. Dan setelah dia menang, dia bisa sukses memimpin pemerintahan. Itu yang paling penting. Tadi yang dikatakan kapabilitas sama arti mengerti masalah dan juga bagaimana solusi untuk bangsa ini yang paling penting untuk betul. Pak Prabowo sendiri, karena kan secara tadi finansial dan lain-lain Pak Prabowo sudah mumpuni dan juga pengalaman juga sudah ada begitu. Artinya optimis untuk koalisi Indonesia Maju ini akan bisa memenangkan Pilpres 2024. Saya kira kalau formasi calon tidak berubah ya, antara Pak Prabowo, Pak Anies dan Pak Ganjar, saya kira dalam segala aspek Pak Prabowo itu diuntungkan. Ya, baik 3 pasangan maju, itu nanti kan ada putaran kedua. Nah, putaran kedua itu yang kalah itu akan gabung kemana? Dan saya kira akan gabung ke Pak Prabowo juga. Nah, kalau misalnya Pak Ganjar, Pak Anies sama Pak Prabowo maju, katakanlah pada tahap pertama Pak Anies kalah. Lalu yang Islam yang dukung Pak Anies ini akan dukung kemana? Akan dukung Pak Ganjar, kan kecil kemungkinan besar akan bergabung ke Pak Prabowo. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya Pak Ganjar kalah, lalu Pak Anies lawan Pak Prabowo pada putaran kedua, lalu kelompok nasionalis yang kalah di Pak Ganjar ini, apakah akan mendukung kelompok Islamnya Anies dengan Caimin? Saya kira mereka lebih nyaman di Pak Prabowo. Jadi di segala hal dia diuntungkan. Saya dalam satu kesempatan saya ngomong-ngomong dengan Pak Presiden, saya tanya ini bagaimana Pak Presiden, ada permohonan ke MK, ini kan menyangkut Mas Gibran, ya dia bilang, Prof ini bukan agenda saya. Ya, Prof, selain politisi juga dikenal sebagai pengacara. Nah, seperti apa nih aktivitas atau kegiatan sebagai pengacara? Ya, ini ada Iza and Iza Law Firm. Pakai bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya firma hukum Iza and Iza. Itu sebenarnya kantor advokat, kantor pengacara yang memberikan pelayanan konsultasi hukum dan sekaligus juga
memberikan pembelaan terhadap kasus-kasus yang harus diselesaikan melalui pengadilan. Tapi law firm kami ini lebih luas daripada itu. Kami juga melakukan negosiasi dan juga melakukan lobby. Misalnya dalam melahirkan satu rancangan peraturan perundang-undangan, kemudian melakukan satu perubahan atau amandemen terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, segala hal kami kerjakan, mulai hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, perdata, kepailitan, segala macam kami tangani, termasuk juga aspek-aspek di bidang hukum internasional. Jadi kami punya klien banyak sekali. Ada perusahaan-perusahaan Jepang, ada perusahaan Cina, ada perusahaan dari Timur Tengah, di samping juga ada perusahaan-perusahaan dari dalam negeri seperti Pertamina, Garuda, dan beberapa BUMN yang lain. Beberapa bank-bank swasta maupun bank BUMN juga kami menjadi lawyernya, tapi juga kami menerima orang secara persorangan datang ke kita untuk baik untuk konsultasi maupun juga untuk ditangani kasusnya sekiranya kasus itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi saya sibuk juga di kantor ini setiap hari sebenarnya. Bagi waktu gimana nih? Nah ini ya Prof ya, tempat. Ya, ini ruangan para lawyer bekerja, mempelajari kasus-kasus, kemudian menelaah persoalan-persoalan hukum, dan kemudian memberikan rekomendasi bagaimana menyelesaikannya, atau kadang-kadang juga menyusun draft gugatan ke pengadilan, atau menjawab dakwaan dari jaksa dan sebagainya. Prof, tadi untuk yang di bidang advokat sendiri ada beberapa kasus yang cukup besar yang Prof tangani seperti di Undang-Undang Cipta Kerja, imigrasi. Itu seperti apa Prof nanti? Itu kan cukup polemik juga. Ya, pada waktu pemerintah menyusun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law, kami memang dimintai pendapat melalui Kementerian BUMN pada waktu itu. Banyak sekali masukan-masukan yang kami berikan, tapi tidak optimal karena tiba-tiba datang pandemi pada waktu itu dan kami tidak bisa aktif secara langsung, melainkan diskusi secara online. Tapi prinsipnya memang itu merupakan satu cara baru dalam merumuskan satu kaidah-kaidah hukum yang dulu itu satu-satu undang-undang dimajukan, tapi ini kemudian berbagai undang-undang disatukan dan sekaligus juga merubah yang lain. Karena memang ini masih baru, ya tentu banyak masalah di dalamnya dan kan sebab itu yang pertama itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pemerintah harus memperbaiki dan sekarang sudah diperbaiki dan sudah perpunya sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Saya kira memang Undang-Undang Cipta Kerja itu menyisakan banyak sekali persoalan di dalamnya. Kurang sistematik, tabrakan satu dengan yang lain. Dan saya kira ini merupakan satu tantangan bagi pemerintah baru yang akan datang untuk membenahi peraturan perundang-undangan di negara kita ini. Mulai dari undang-undang dasarnya sampai ke undang-undang, sampai ke peraturan pemerintah, sampai ke peraturan daerah yang isinya itu tabrakan satu dengan yang lain sehingga tidak ada keadilan dan tidak ada kepastian hukum. Nah, saya kira ini titik lemah dari pemerintahan Presiden Jokowi. Ya, beliau berhasil membangun ekonomi, membangun infrastruktur, mengatasi COVID, segala macam tuh luar biasa prestasi yang beliau capai. Tapi dalam pembangunan hukum kelihatannya tidak banyak kemajuan yang dicapai oleh pemerintah Presiden Jokowi. Artinya ini adalah PR bagi next presiden yang nanti akan next presiden harus memimpin. fokus kepada persoalan ini karena kalau kita lihat sekarang ini Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan telah mengemukakan program-program dan visi beliau dalam 5 tahun ke depan, kemudian visi beliau dalam menghadapi tahun 2045, tahun Indonesia Emas yang kita ciptakan bersama. Saya juga memberikan kontribusi, masukan kepada Pak Prabowo bahwa apa yang Bapak inginkan kita menjadi negara maju tahun 2045 itu GNP kita lebih 30.000 US dollar per kapita begitu, hanya mungkin akan tercapai apabila kita membenahi sektor hukumnya. Tidak mungkin kita hanya melakukan pembangunan ekonomi tapi hukumnya kacau balau. Ya, jadi sektor hukum itu merupakan sektor yang sangat penting untuk menopang pembangunan ekonomi dan juga membangun demokrasi kita. Ya, kita setelah reformasi ini
terjadi kegaduhan-kegaduhan di sana sini ya, muncul lembaga-lembaga baru, kemudian hubungan pemerintah pusat dengan daerah yang perlu ditata ulang kembali. Dan saya kira tugas pemerintah baru, apakah itu Pak Prabowo, atau Pak Ganjar, atau Pak Anies yang terpilih, saya kira jangan melupakan sektor hukum ini. Kalau ini gagal kita bina, kita bangun, mungkin kita tidak akan berhasil mencapai Indonesia emas seperti yang kita cita-citakan bersama itu. Batas umur cawapres ini juga akan menjadi salah satu topik di pemilu 2024. Apakah ini termasuk isu konstitusional? Seperti apa pandangan tersebut? Ya, sebenarnya ini ada pihak-pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi ya untuk menguji batas usia calon presiden. Bahkan katanya batas terendah dan batas tertinggi untuk mencalonkan presiden. Sebenarnya biasanya pejabat negara itu tidak dibatasi oleh usia tertinggi. Usia terendah biasanya ditentukan oleh undang-undang. Tapi berapa usia terendah itu sebenarnya adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah Presiden dengan DPR. Jadi kalau diputuskan 35 tahun seperti dulu, itu sah saja. Sekarang dinaikkan 40 tahun, itu sah saja. Mau pemerintah dan DPR mundurkan lagi 35 tahun atau 30 tahun, sah saja, asal orang itu sudah dewasa. Jangan nanti anak-anak suruh jadi presiden. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan konstitusionalitas di situ, sehingga MK nampaknya akan sulit mengambil keputusan kalau menimbang-nimbang faktor politik. Tapi kalau MK strict saja mengatakan ini bukan kewenangan MK, ya ini kewenangan pembentuk undang-undang, dan karena itu permohonan tidak dapat kami terima karena bukan kewenangan MK untuk mengadili permohonan ini. Saya kira itu akan merupakan satu keputusan yang baik yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi daripada MK nanti mengambil keputusan mengabulkan, nanti dituduh-tuduh, wah ini disuruh Pak Jokowi, oh ini Pak Anwar Usman, ini ipar Pak Jokowi, kan jadi nggak enak semua. Lebih baik mengambil satu sikap yang objektif, apa yang seharusnya diputuskan, ya ini bukan kewenangan. Kalau mau dirubah, ya silakan Presiden dan DPR untuk merubahnya. Nah, pada satu sisi juga menimbulkan ketidakenakan pada Presiden. Ya. Saya dalam satu kesempatan saya ngomong-ngomong dengan Pak Presiden, saya tanya ini bagaimana Pak Presiden, ada permohonan ke MK, ini kan menyangkut Mas Gibran. Ya, dia bilang, Prof ini bukan agenda saya nggak ikut-ikutan soal ini. Dia bilang, Mas Gibran juga belum tentu setuju kok dicalonkan jadi presiden dan sebagainya. Dan saya ingat satu hari saya mengutus Sekjen Partai Bulan Bintang untuk bertemu Mas Gibran di Solo dan ditanyakan mengenai soal ini. Dia bilang, saya sama sekali tidak punya agenda untuk maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Saya ini kan anggota PDIP dan saya ini wali kota yang sedang menjabat di Solo. Sehingga kalau saya mau maju sebagai calon wakil presiden, tentu saya harus kolonwun kepada PDIP, dan ini membuat saya tidak enak dan berat, dan ini sama sekali bukan agenda yang saya persiapkan. Jadi jawabannya Mas Gibran juga seperti itu. Kalau ditanya kepada saya bagaimana baiknya mengatasi soal ini, menurut saya sih Mas Gibran dimajukan sebagai calon presiden, calon wakil presiden itu juga bisa positif, bisa negatif juga. Ya, bisa positif dalam arti ya ada generasi baru muncul ke permukaan dalam usia yang masih muda untuk menjadi wakil presiden. Dan wakil presiden itu tidak sembarangan, karena sewaktu-waktu apabila terjadi pada presiden dia berhalangan tetap, presiden itu tidak mampu menjalankan tugas dan jabatannya, mungkin juga wafat, mungkin sakit, itu kan wakil presiden otomatis akan menjadi presiden. Nah, jadi mungkin ada yang baik, tapi yang kurang positifnya ialah bisa ada anggapan, wah ini kok sepertinya ada agenda dari Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowinya sendiri mengatakan, saya nggak punya agenda untuk itu. Jadi bisa juga positif, ya mengangkat citranya Mas Gibran sendiri atau Pak Prabowo atau siapalah yang menjadi pasangan calon presidennya. Tapi bisa juga kurang positif karena seolah-olah membangun dinasti. Jadi menurut saya jalan tengah yang paling baik, ya sekiranya beliau tidak dimajukan sebagai calon wakil presiden, tapi dari wali kota Solo barangkali ada kabinet baru terbentuk,
baik itu kabinet mungkin Pak Ganjar atau kabinetnya Pak Prabowo yang menang, mungkin Mas Gibran itu bisa diangkat jadi menteri lebih dulu, belajar 5 tahun, siapa tahu setelah 5 tahun bisa jadi wakil presiden, setelah itu bisa jadi presiden. Jadi menempuh satu jenjang, dan itu saya kira sangat baik bagi pendidikan politik bangsa kita, yaitu orang menangani persoalan lokal di daerah, kemudian juga paham menangani persoalan-persoalan tingkat nasional. Jadi saya kira mungkin lebih baik ke depan ini kita ada proses kaderisasi, ya seperti Mas Gibran itu sudah menjadi wali kota, terus katakanlah menjadi gubernur misalnya. Kalau Mas Gibran maju jadi gubernur Jawa Tengah, ya setelah ditinggalkan oleh Pak Ganjar, kemungkinan besar beliau menang. Kalau maju gubernur DKI pun masih ada kemungkinan beliau menang. Bahwa setelah itu mau jadi presiden atau mau kabinet, ya itu silakan saja. Jadi saya kira tidak proses itu dadakan, karena kalau beliau belum sepenuhnya secara mental dan pengalaman, pengetahuan siap, berat juga ya, karena memang menjadi presiden itu jangan presiden, jadi menteri aja. Itu tekanan-tekanan, baik dalam maupun luar negeri, itu luar biasa. Ya, saya dulu jadi menteri kehakiman, pernah satu hari saya menjadi menlu ad interim, ya. Kemudian ikut sidang Konferensi Islam membahas terorisme. Itu tekanan dari Amerika Serikat, negara-negara Barat tentang terorisme luar biasa. Dan hanya orang yang mempunyai syaraf baja yang bisa menghadapi tekanan-tekanan psikologis seperti itu. Dan saya kira sangat penting kita ke depan memiliki pemimpin-pemimpin yang tangguh, secara intelektual siap, secara emosional bisa mengendalikan diri, dan secara psikologis juga mampu bekerja dan mengambil keputusan yang benar di bawah tekanan-tekanan yang luar biasa besarnya. Saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Tapi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril tadi, dengan pengalaman yang begitu sangat panjang, saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. Ini serius, serius. Tugasnya PBB mencarikan kendaraan supaya sampai 20%. Iya dong. Ya tugasnya di situ. Begitu dapat kendaraan, saya dukung. Serius. Karena saya saat wali kota, salah satu partai yang mendukung saya saat itu adalah PBB. Saat presiden juga PBB. Jadi kalau saya dukung gantian nggak ada salahnya. Kenapa seorang Profesor Yusril Iza Mahendra ini memilih atau melabuhkan pilihannya kepada Prabowo Subianto? Apa yang telah istilahnya Pak Prabowo ini telah mencuri hati seorang Prof. Yusril? Ya, ada pertimbangan rasional dan kalkulatif mengapa sekali ini saya mendukung Pak Prabowo Subianto, tentu didasarkan kepada perkembangan situasi dan kondisi juga, ya. Karena sejak beberapa tahun yang lalu yang muncul ke permukaan itu adalah nama Pak Prabowo, nama Pak Anies, dan nama Pak Ganjar. Dan sampai hari ini belum kelihatan ada calon keempat akan maju. Yang lain-lain kemudian disebut-sebut menjadi calon wakil presiden. Nah, saya menimbang-nimbang di antara tiga-tiganya itu siapa yang lebih kira-kira mampu menghadapi persoalan-persoalan Indonesia, memberikan solusi dan kemudian menjawab tantangan masa depan. Nah, saya melihat Pak Ganjar sebenarnya menurut pengamatan saya masih tokoh tingkat daerah, ya, provinsi di Jawa Tengah. Pak Anies juga
hanya sebentar jadi menteri, dan itu pun menteri pendidikan nasional, ya. Bukan menteri yang betul-betul menangani politik yang jelimet dan serius begitu, dan kemudian menjadi gubernur DKI. Nah, saya 5 tahun yang lalu tidak mendukung Pak Prabowo, ya, karena saya anggap pada waktu itu Pak Prabowo juga belum punya pengalaman yang cukup untuk menjabat sebagai presiden. Jadi menteri belum pernah, dan kita tahu karir beliau sebagai militer berhenti sebagai Pangkostrat, ya, dengan pangkat Letnan Jenderal. Belum pernah menjadi Kasat, belum pernah menjadi Panglima TNI, dan seterusnya. Karena itu saya masih agak ragu. Tapi setelah beliau masuk ke kabinet dan 5 tahun ini hampir menjadi Menteri Pertahanan, saya kira beliau paham betul persoalan-persoalan negara ini. Karena pertahanan itu bukan hanya masalah perang, masalah pertahanan fisik, tapi juga menyangkut segala aspek ketahanan bagi sebuah bangsa. Dan beliau mulai terlibat di situ. Dan saya melihat juga Pak Prabowo dalam usia yang makin tua dibandingkan dengan sebelumnya, ya. Beliau lebih tua sedikit dibanding saya, ya. Dan kelihatannya beliau sudah lebih sabar, lebih bijak, lebih tenang, dan saya kira lebih stabil pikirannya. Dan itu sangat penting, ya, karena seorang pemimpin itu akan pertama bekerja di bawah tekanan. Yang kedua, dia akan menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, ya. Karena pilihan-pilihan itu bukan bersifat matematis, ya. Pilihan-pilihan itu harus ditimbang betul-betul dari segi politik, ekonomi, sosial, keagamaan, dan lain-lain. Dan bagi seorang pemimpin, ya, ketika dia harus mengambil keputusan, dia ambil keputusan dan keputusan itu salah, akibatnya fatal bagi dirinya, begitu juga fatal bagi bangsa dan negaranya, ya. Kalau saya lihat misalnya apa yang dilakukan oleh Adolf Hitler, misalnya apa yang dilakukan oleh Bung Karno, juga mungkin agak keliru ketika mengambil keputusan terakhir, ya. Misalnya Bung Karno ketika orang mendesak supaya PKI dibubarkan, Bung Karno nggak mau. Akhirnya terjadi revolusi. Pak Harto mungkin agak lebih tepat ketika semua pihak mendesak Pak Harto mundur, ya. Ya, dan saya ada di sekitar beliau pada waktu itu dan mencari solusi bagaimana Pak Harto itu bisa mundur dengan damai dari jabatan presiden, dan Pak Harto lakukan. Ya, mungkin pada waktu itu banyak orang marah dan benci sama Pak Harto, tapi saya ingat ketika 15 tahun reformasi, saya di interview sama salah satu TV bersama Pak Amin Rais, ya, berdua. Jadi Pak Amin bilang, benar apa yang Pak Yusril lakukan pada waktu itu. Karena Pak Harto lebih baik dibandingkan dengan Saddam Hussein, Hosni Mubarak, ya, Muammar Gaddafi, atau siapa itu pemimpin Bashir yang ada di Syria. Ya, mereka bertahan dengan kekuasaannya dan berakibat bangsanya porak-poranda. Kita lihat Syria sampai sekarang. Bashirnya tetap nggak mau mundur, begitu terjadi. Tapi Pak Harto dengan legowo, beliau mundur dan kekuasaan dilanjutkan oleh Pak Habibie. Itu berhentinya Pak Harto itu, krisis tahun 98, itu berakhir tanpa pertumpahan darah. Dan saya bersyukur dan merasa bersyukur pada Tuhan saya diberikan kesempatan untuk ikut menangani krisis 98 itu, dan Pak Prabowo ada di situ, beliau Pangkostrat. Dan saya terus berkomunikasi dengan beliau, termasuk Pangdam Jaya, Pak Syafri Samsudin yang juga sekarang ini ikut Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau saya memilih bergabung dengan Pak Prabowo, ya, bahkan ada yang sebut supaya saya jadi wakilnya beliau, ya kalau iya ya alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah juga. Itu bukan berarti saya tidak kenal beliau. Ya, beliau mengatakan pada banyak orang, ya, bahwa beliau sudah kenal saya itu lebih dari 40 tahun yang lalu. Dan saya mengikuti dinamika hidupnya dulu, temperamental, sekarang sudah lebih sabar, lebih wise, segala macam. Dan sekarang juga lebih banyak belajar soal ekonomi dan pembangunan. Saya kira agak berbeda dari dulunya betul-betul seorang militer, begitu. Satu kata untuk Pak Prabowo dari Prof. Yusril apa? Beliau cerdas, tenang, dan berwibawa. Cerdas, tenang, berwibawa. Ya. Berarti tiga yang menggambarkan sosok Pak Prabowo di mata Prof. Yusril. Ya. Prof, ini untuk jelang pemilu 2024. Apa yang perlu diantisipasi dan juga tentunya harapan dari Prof. Yusril sendiri? Ya, saya kira Pak Prabowo itu belajar banyak dari 3 kali kekalahan yang beliau alami. Saya kira tidak banyak orang punya pengalaman seperti itu. Kalah sebagai calon wakil presiden 1 kali dan kalah sebagai calon presiden 2 kali. Tapi kekalahan yang ketiga itu membuat beliau bergabung
dengan lawan politiknya, dengan Pak Jokowi. Saya sendiri terus terang agak terheran-heran. Pak Prabowo ini 2 kali lawan Pak Jokowi, saya disuruh Pak Jokowi jadi lawyernya, menghadapi lawyernya Pak Prabowo, Pak Bambang Wijayanto dan kawan-kawan di Mahkamah Konstitusi. Begitu keras perlawanan itu dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Yang menang adalah Pak Jokowi. Pak Prabowo kalah di pengadilan, beliau kalah dalam Pilpres. Kenapa tiba-tiba Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Jadi anggota kabinet, jadi menterinya lagi. Ada orang yang bilang kok jadi anak buahnya Pak Jokowi. Nah, ada komentar-komentar dari mulai yang positif sampai yang paling sinis. Yang paling sinis itu ada meme mengatakan begini, Prabowo Subianto dulu dibela para ulama. Ya, dia masuk istana, ulamanya masuk penjara. Ada yang sinis begitu. Tapi saya satu hari, saya berdiskusi dengan Pak Prabowo, tanya kepada beliau, ya, Mas Bowo, apa pertimbangannya Mas Bowo sampai masuk kabinet? Beliau mengatakan, jangan dianggap itu satu pilihan yang mudah. Bagi saya juga satu pengorbanan yang luar biasa. Itu kan mengorbankan perasaannya sendiri. Tapi dia bilang, Prof. Yusril harus paham, ya, saya itu dulu didukung oleh banyak orang, termasuk oleh kelompok Islam tertentu yang mendukung beliau. Dan itu Pilpres 2019 itu membuat bangsa kita ini terbelah. Umat Islam juga terbelah. Nah, ketika Pak Jokowi menang dan saya kalah, kalau saya itu terus di luar, dan saya terus beroposisi dengan Pak Jokowi, Pak Yusril bisa bayangkan dalam waktu 5 tahun ini, seperti apa gaduhnya bangsa ini. Nah, karena itu saya pikir, udahlah, saya mengorbankan diri, saya bergabung dengan Pak Jokowi, semoga terjadi rekonsiliasi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya baru berpikir saat itu, ya, Pak Prabowo tidak mudah juga mengambil keputusan seperti itu. Andai kata saya harus mengambil keputusan seperti itu, saya pun mengatakan itu buah keputusan yang sangat berat, karena mempertaruhkan kredibilitas pribadi, mempertaruhkan tanggung jawab kita kepada para pengikut, dan sebagainya. Tapi seorang berpikir untuk kepentingan bangsa dan negaranya, dia harus melakukan itu. Walaupun secara pribadi mungkin dia tidak untung banyak, tapi malah dia mendapat caci maki dari banyak orang. Kira-kira begitu. Sekali lagi, Prof, what's next? Apa target Profesor? Ini jadi cawapres kan juga cukup banyak peluang untuk bisa ke tahap itu. Apa yang dilakukan bersama dengan Pak Prabowo? Mungkin saya merupakan komplementer dengan beliau begitu ya. Beliau lebih fokus kepada persoalan pembangunan ekonomi. Ya, kalau soal pertahanan dan lain-lain itu sudah menjadi ilmunya beliau. Tapi saya pikir kita juga harus menata negara ini, ya, khususnya setelah amandemen UUD 45. Ya, setelah amandemen itu kan timbul lembaga-lembaga baru, ya, yang tabrakan kewenangan satu dengan yang lain, kemudian hubungan antara pusat dengan daerah yang berkali-kali mengalami perubahan, ya, dengan otonomi daerah, masalah pertambangan, dulu diserahkan ke daerah kecuali migas, sekarang diambil lagi, dan sebagainya. Saya kira memang lembaga-lembaga negara kita itu harus kita tata ulang. Dari Capres Prabowo Subianto dan bagaimana nanti kolaborasinya dengan Prof. Yusril untuk bisa tadi memecahkan solusi dan membawa Indonesia ya, maju. Beliau silahkan merumuskan program-program pembangunan ekonominya. Ya, saya akan merancang demokrasi dan merancang hukumnya, konstitusinya, demokrasinya, supaya negara ini demokratis berkembang dan hukumnya juga tegak, pasti dan adil, dan itu akan menopang percepatan dan lompatan di bidang ekonomi, sehingga betul-betul mudah-mudahan sebelum tahun 2045 kita sudah melompat menjadi negara maju. Ini pun buku yang mungkin sudah 200-an tahun yang lalu, dan saya menyimpan banyak sekali lontara Bugis, lontara Sasak. Yang berkekalan di dalam 1, 2, 3, 4.
Prof, ini ada 2 buku kuno. Bisa ceritain nih, Prof. Ini kayaknya ada maknanya juga nih. Ya, Apa, Prof? ini ada 2 naskah kuno yang diserahkan oleh teman, Agus namanya, yang membantu saya mengumpulkan kembali naskah kuno yang ada di negara kita ini, yang ditulis dalam berbagai bahasa. Ini 2 naskah yang dikasihkan ke saya ini, satu naskah huruf Arab berbahasa Melayu, itu membahas tentang ilmu kalam, sifat 20 dan sebagainya, dan satu lagi itu naskah terkait dengan tarikat yang ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Bugis menggunakan huruf Bugis ya. Ini pun buku yang mungkin sudah 200-an tahun yang lalu, dan saya menyimpan banyak sekali lontara Bugis, lontara Sasak, kemudian Bali dan lain-lain, yang saya sendiri juga kadang-kadang saya nggak bisa baca. Ya, karena saking tuanya dan bahasanya tidak saya mengerti. Seperti juga di rumah saya menyimpan beberapa keris ya dari nenek moyang saya, dan di kotaknya itu dari kayu, itu ditulis menggunakan huruf Arab, dan saya sudah meminta beberapa orang untuk membacanya. Mereka mengatakan nyerah, nggak bisa baca. Akhirnya baru-baru ini seorang teman dari Turki mengatakan ini harus dibaca oleh orang Afghanistan. Ya, karena itu rupanya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Persia kuno. Yang hanya sekarang ini orang Iran pun mungkin sudah nggak begitu bisa baca. Tapi orang Afghanistan katanya masih bisa baca tulisan itu. Jadi banyak sekali naskah-naskah kuno yang saya simpan, dan itu sangat berguna bagi kepentingan ilmu pengetahuan ya, kesastraan dan lain-lain. Dan saya bersyukur Fakultas Hukum UI mau memfasilitasi saya dengan memberi ruangan ya 3 lantai untuk dijadikan ruang koleksi, bukan perpustakaan, namanya ruang koleksi, di mana saya bisa menyimpan semua buku-buku yang saya miliki selama ini, termasuk juga manuskrip kuno dan juga teks-teks perundingan, misalnya perundingan kita dengan Malaysia, perundingan konferensi meja bundar dan lain-lain, itu sebagian teks-teksnya masih ada sama saya, dan itu akan menjadi koleksi kita bersama untuk generasi yang akan datang yang ingin mempelajari sejarah, itu bisa menggunakan manuskrip yang ada itu. Dan saya mulainya udah hampir agak bingung ya, mungkin kalau saya udah nggak ada lagi, terus gimana nih buku-buku, siapa yang harus ngurusin. Nah, sekarang Fakultas Hukum UI memfasilitasi, dan yang penting itu saya bikin interior desainnya, dan kemudian saya serahkan bukunya, dan nanti akan dikelola oleh pegawai dari Fakultas Hukum UI sendiri. Nah, Prof, ini kan dari Bugis sama Melayu ya, Prof. Ya. Apa yang bisa diambil dari, kan naskah kuno luar biasa isinya Ya. juga banyak nilai-nilai yang sangat luar biasa yang Ya. bisa dikontribusin buat bangsa kita. Ya. Prof bisa ceritakan? Ya, saya melihat banyak warisan masa lalu ya. Walaupun kalau kita mau bicara sains dan teknologi, hampir kita nggak ketemu. Ya, nenek moyang kita itu perhatiannya kepada bidang sastra, agama, ya, terutama ilmu kalam, tasawuf, fikih, ya, dan sebagian itu mistik, ya. Tapi filsafat agak jarang, dan itu membuat kita sadar mengapa kita tidak bisa melompat ke depan dibanding bisa orang Jepang terus belajar pada orang Eropa, lantas kemudian mereka membangun sains dan teknologi. Orang generasi dulu kita itu orientasinya lebih kepada alam spiritual, ya, dan tidak begitu banyak mereka tuh bisa bicara kedokteran atau bicara pertanian atau bicara peralatan. Nah, sehingga waktu orang Eropa datang ke negeri kita, entah itu Portugis, entah itu Spanyol maupun Belanda, ketika perang kita kan hampir seluruhnya kalah dengan mereka, karena memang kita tidak mampu mengantisipasi persenjataan yang mereka miliki. Kita kan masih menggunakan senjata tradisional, parang, tombak, panah, dan lain-lain. Dan saya pikir memang sekarang ini kan kesempatan terbuka nih untuk kita belajar sains, belajar teknologi, tapi harus disiapkan orangnya. Nah, kalau disiapkan orangnya, nanti suatu saat kita akan mampu mengalahkan orang-orang barat, bahkan bisa mengalahkan Jepang sekarang ini. Cuman ya harus disiplin, harus tekun, dan juga betul-betul mencintai ilmu itu sebagai satu pengabdian.
Saya membaca buku itu agar saya mengerti masa lalu, mengerti persoalan-persoalan masa kini, dan mengantisipasi persoalan-persoalan yang akan muncul di masa depan.